Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waditubillahi roba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabi wa rasulullah, wabi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hai, kita pasangan 4 abang, 4 Khalid dan juga 4 Torik. Masih di rumah aja. Hari ini ketemu lagi sama Bisma ya. Hari ini kita akan belajar tentang PKN ya teman-teman. Tadi pagi teman-teman sudah lihat video keberagaman suku bangsa dari Bapak Ibu Guru. Wali kelasnya tadi yang menampilkan bidang makanan. Nah, hari ini langsung saja kita mempersingkat waktu, langsung kita review lagi pembelajarannya ya. Teman-teman sebelumnya, yuk kita tepuk semangat dulu bareng-bareng. Kayaknya itu lagi pada ngantuk tuh bareng-bareng. Yuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. I'm the best, you are the best, we are the best. Go, go, go. Allahu Akbar. Keren. Oke ya. Oke, pertanyaan sebelum mulai pelajaran. Uang kalau dilempar jadi apa, yo? Ya tetap jadi uang dong. Ya, uang kalau dilempar di keramaian jadi rebutan, ya enggak? Iya. Iya, jadi rebutan ya. Sudah aja receh banget ya hari ini ya. Lanjut aja sekarang masuk ke pembelajarannya. Siap? Oke, Bu Oke, Guru. teman-teman, kita lihat slide dari Bisma ya. Aku tahu kenapa kalau jalannya loncat. Nah, ini dia slide-nya. Coba teman-teman lihat. Yang dari sini nih. Ini ya, aneka ragam keberagaman. Keragaman. Keragaman dalam beragam. Oh, banyak. Cut. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nah, ini slide yang tadi Miss Maya janjikan ya. Lihat, ingat ya. Hari kita tentang PKN. Lihat, berteman dalam keragaman. Masih sama di indahnya keberagaman di Indonesia. Nih, Indonesia tanah air kita. Nah, kalau sudah keberagaman, maka kita akan terdengar jelas di telinga kita semuanya, teringat di pikiran kita kata-kata kalimat pemersatu kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman tahu nggak apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yuk kita lihat. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang kalau dipisahkan menjadi bineka, beragam atau beraneka, tunggal, satu, ika itu. Dan kalau dijelaskan artinya jadi ini dia. Beraneka satu itu. Maknanya juga bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua ya. Yuk kita ulangi apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tetapi masih satu jua. Sekali lagi, arti Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tetapi masih satu jua. Nah, Bhinneka beragam, tunggal satu ika itu. Nah, semboyan ini teman-teman tahu nggak diambil dari kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Nama kitabnya Kitab Sutasoma yang pengarangnya adalah Empu Tantular. Beliau hidup di zaman Kerajaan Majapahit yang akan kita bahas di tema 5. Ya kan Bu Risma? Oke. Iya, tema 5 kita akan bahas ya. Nah, makanya teman-teman harus rajin nulis. Kenapa? Mana tahu tulisan teman-teman akan digunakan, dipakai di masa depan. Seperti Empu Tantular. Empu Tantular, Mas Maya yakin tidak akan pernah menyangka bahwa kitabnya yang Sutasoma yang menghasilkan persatuan buat kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika digunakan dari masa 1400 ya, abad ke-14 sampai sekarang. Tuh kan ya kalau jadi orang kreatif, karya-karya kita bisa dinikmati sampai bila-bila. Nah, next. Bagaimana penerapan semboyan negara kita ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, lihat nih. Garuda, lambang negara kita. Di cengkraman Garudanya memegang kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tetapi tetap satu jua. Kenapa sih Indonesia harus ada pengikatnya? Harus ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu seperti kata-kata
mantra yang harus digunakan, dihafalkan, dan dipraktekkan sehari-hari. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat beragam. Dari suku, bangsanya, bahasa, makanan, agamanya beragam banget. Dan termasuk salah satu negara terbesar dan mempunyai suku terbanyak, bahasa terbanyak, kebudayaan terbanyak. Ya, unik banget Indonesia itu. Nah, lihat. Bagaimana penerapannya? Seperti kita tahu, di negara kita Indonesia terdapat banyak pulau, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, kebiasaan, dan masih banyak perbedaan lainnya. Misalnya, orang Aceh kebiasaannya minum kopi. Orang Bali banyak banget kebiasaannya dari keagamaannya. Upacara adatnya dari pagi sampai malam ada aja kebiasaannya. Jadi beda-beda. Kemudian yang kedua, dengan adanya semboyan ini, kita diajak untuk tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda latar belakang. Yang ketiga, persatuan ini diperkuat dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Jadi coba bayangin, di sekolah Bu Hati misalnya pakai bahasa Aceh. Teman-teman ngerti nggak? Pasti enggak. Tiba-tiba Pak Yazid matematikanya pakai bahasa Jawa. Ngerti nggak? Ya enggak dong. Atau ayah kalian orang Padang, mamanya misalnya orang Sunda. Pakai bahasa nyambung nggak tuh teman-teman gue bayangin? Nah, makanya kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini dia yang sudah kemarin kita kerjakan. Keanekaragaman ini baru dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 provinsi yang ada di Indonesia. Belum lagi ada provinsi-provinsi, 34 provinsi yang kita pelajari. Waduh, kebayangkan, Bang. Satu provinsi itu punya ada yang puluhan. Bahkan di Papua ada ratusan bahasa. Teman bayangkan. Nah, makanan juga beraneka ragam. Masih ingat ya, ini harus diingatin nih teman-teman. Nanti keluar loh di ujian. Nah, kayak Aceh, ibu kotanya Banda Aceh, Sumatera Utara, Medan ya. Beserta semuanya. Next, nah ini yang kita pelajari di PKN hari ini ya. Keberagaman agama di negeriku. Tadi ya teman-teman, kita balik lagi. Kemarin ya, atau yang hari ini ya Senin, tadi lihat video pembukaan pagi-pagi sapa walasnya. Ada yang bawa cendol, ada yang bawa Aceh, ada wali kelas kalian yang bawa combro dan lain-lain. Itu salah satu contoh keanekaragaman budaya. Kemudian kami berbeda-beda suku, tapi kami tetap menyukai makanan daerah lain. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh keanekaragaman di sekolah Bu Hati, walaupun gurunya beda-beda, tapi kami tetap bersatu dan berteman dengan siapa saja. Sekarang keberagaman agama di negeriku. Ini harus banget teman-teman hafalin ya. Pahami. Jadi ini adalah pengetahuan yang wajib kita pelajari. Yuk sama-sama. Agama Indonesia ada 6 ya. Agama di Indonesia ada 6 jumlahnya. Yang pasti agama terbesar. Agak ingat ya teman-teman, agama terbesar yang dimiliki Indonesia adalah Islam. Maksudnya adalah penganutnya paling banyak se-Indonesia, yang paling banyak dianut adalah agama Islam. Ada apa aja? Al-Quran, kitab sucinya, tempat ibadahnya masjid, hari besarnya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Islam sebenarnya rasa teman-teman sudah pasti hafal. Sekarang ingat aja ya, kalau Kristen dan Katolik, kalau Kristen ini cenderung Protestan ya Bu. Protestan. Kristen Protestan dan Katolik. Nah, ada 2 agama, namun sama penamaan aja, namun beda di Tuhannya ya. Maksudnya kalau orang Kristen Protestan lebih menyembah Yesus, kalau orang Katolik lebih ke Bunda Maria. Tapi mereka mengakui 3 Tuhan ya. Trinitas. Oke. Kristen, Alkitab, kitabnya, Injil atau Injil ya. Tempat ibadahnya gereja, hari besar Natal. Katolik juga sama, Alkitab, Injil, tempat ibadahnya gereja, Natal, hari keagamaannya. Hindu, kitabnya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya Nyepi. Buddha, Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, dan hari besarnya Waisak. Konghucu, ini yang terbaru.
Di zamannya Presiden Gus Dur baru ada ditetapkan di tahun 2000-an diakui bahwa Konghucu sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya hanya 5 yang diakui. Nah, Konghucu kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Say bareng-bareng yuk 1 3. Sisu Wujing. Ya, tempat ibadahnya kelenteng. Hari besar agamanya adalah Imlek. Rata-rata penganutnya adalah agama Cina ya. Orang Cina ya Bu. Keturunan Cina, keturunan Tionghoa. Karena memang dibawa dari Tionghoa ya Bu ya. Nanti kita hafalkan ini ya. Ingat ya, ada 6 agama. Next. Nah, sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Ini harus teman-teman miliki. Tujuan kita belajar hari ini adalah teman-teman harus mempunyai sikap ini. Perbedaan itu ada di Pancasila. Panduannya dasar Indonesia, dasar negara. Lanjut kan lagunya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, kita harus mendukung Pancasila. Di sila kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih maknanya? Lihat ya, poin kedua. Maknanya adalah sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai satu sama lain. Walaupun tetangga kita orang dari Provinsi Jakarta, dari Provinsi Jawa Barat, kita harus menghargai. Misalnya mereka ada acara-acara misalnya kalau mereka ada yang menikah, ada pakai upacara adatnya itu misalnya ada tarian-tariannya yang kita beda. Jangan kita bilang, ih gak bagus, gak banget. Jangan seperti itu ya. Atau tetangga kita beragama lain, agama Nasrani, Kristen, atau Katolik, tanggal 25 Desember mereka mengadakan Natal. Jangan kita bilang, ih kamu agamanya gak jelas, gak boleh. Kita harus menghargai. Bahkan di Quran, di surat Al-Kafirun dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Rasulullah SAW itu sangat menghargai masyarakat di sekitar beliau yang hidup, walaupun bukan agama Islam. Ada Alkisah, nenek-nenek beragamakan Yahudi ya, Bu Risma kalau nggak salah ya. Itu buta ya. Iya, Buta, Rasulullah selalu nguapin makan. Memberi roti ya, Bu Risma ya, kasih roti tiap hari. Sampai akhirnya Rasulullah wafat mewasiatkan amanah menyuapin nenek itu ke Abu Bakar. Sampainya Abu Bakar, kayak nenek itu kasih sarapan, neneknya bilang, hei kamu siapa? Kenapa nek? Katanya kan, kamu berbeda sekali sama yang biasa nyuapin aku. Kamu kasar, gak lembut seperti yang nyuapin aku. Lalu dia menghina-hina Rasulullah. Sapanya disuapin Abu Bakar, menghina-hina. Lalu Abu Bakar bilang, hai nenek, tahukah kamu orang yang nyuapin kamu selama ini adalah Rasulullah SAW. Nenek itu kaget, nangis. Sekarang mana Rasulullah? Abu Bakar sudah meninggal, sudah wafat. Akhirnya nenek tersebut masuk Islam. Karena itulah indahnya agama kita. Rasulullah menyarankan untuk kita tetap saling menghargai dan menyayangi sesama umat. Rasulullah sangat menyayangi. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk menyayangi bukan hanya manusia, tetapi juga hewan. Ingat nggak? Ada wanita masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Makanya jangan antipati, jangan membenci orang yang beda agama, beda suku sama kita. Punya tetangga orang Hindu, biarkan mereka melaksanakan upacaranya. Kita tidak boleh mengakui agama mereka yang terbaik dan terbenar. Tetap agama kita yang paling baik Islam. Namun kita menghargai perbedaan antara umat, ya teman-teman. Kemudian lambang sila kedua, rantai. Pernah lihat nggak Pancasila ada rantai kan, rantai emas. Coba teman-teman perhatiin. Rantai itu ada yang berbentuk persegi dan yang lingkaran. Ada dua bentuk rupanya. Ada yang kotak sama yang lingkaran, persegi sama dengan lingkaran. Yang saling mengaitkan. Rupanya itu ada maknanya teman-teman. Ya tadi kita sudah lihat di Garuda tadi mana gambarnya tadi. Nah ini lihat ya, lisi ada yang kotak dan ada yang lingkaran. Dan rantainya emas. Apa sih maknanya? Yuk kita check it out. Nih.
Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang dari kaum laki-laki ikhwan, sedangkan mata rantai yang lingkaran menggambarkan akhwat atau perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tadi lihat ya, lihat tadi. Nah, ini saling terkait artinya adalah kita ini mau laki-laki mau perempuan, mau suku Aceh, suku Gayo, suku Padang, suku Bali, suku Makassar, semuanya menjadi satu. Mau orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, kita satu tanah air, satu bangsa, yaitu Indonesia. Berikutnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Dari sila kedua tadi adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban sesama manusia. Ya jelas ya, tadi dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Derajatnya sama, nggak ada, oh dia orang kaya harus dikasih, datang ke rumah kita kalau orang kaya kita kasih sopan, gengge, datang orang miskin, hah, kamu jangan duduk di bangku aku, kamu orang miskin. Boleh gitu ya. Kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tadi mau dia orang Jawa, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, tetap mencintai. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Gak boleh main menghina orang lain. Kamu tuh orang Jawa nggak bagus. Kamu orang Aceh jelek, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini berkaitan dengan nomor 5, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemarin ada banyak banget bencana alam ya. Di Masamba ya, Bu Risma. Di Masamba ada kejadian itu. Nah, kita mengirimkan uang kalau ada kirim bantuan, dana, dan lain-lain jika terjadi adanya bencana, mau banjir, ada tsunami. Kita tuh jadi relawan, ikut merasakan apa yang mereka rasakan walaupun kita nggak merasakan. Tetangga kita bakaran, kita bantu, baju-baju kita kasih. Ada tetangga kita yang meninggal, kita bantu untuk meringankan beban tetangga kita. Nah, itu Islam malah mencontohkan sekali. Kalau ada orang meninggal harus dibantu. Kalau nggak dibantu satu kampung kena azab. Tuh, ya Islam keren banget kan agama kita. Sampai detail membantu orang lain. Contoh sila kedua itu ada di agama Islam, saling membantu. Kalau ada yang sakit wajib dijenguk. Itu salah satu dari sila kedua. Kenapa? Karena orang sakit itu pengen dikasih perhatian, teman-teman. Kayak, tapi kalau lagi pandemi gini, jangan kemana-mana dulu. Di rumah aja. Bisa ditelepon temannya di WA ya, kalau dia sakit. Kemudian, berani membela kebenaran dan keadilan. Teman-teman kalau ada lihat kebenaran, ada temannya mencuri, walaupun sahabat teman-teman, rupanya ngambil pensil, laporkan gurunya. Atau ingatkan dulu sama temannya. Hai Mina, kamu jangan ambil pensil itu punya orang lain, diingatin. Kalau masih diambil juga pensilnya, laporkan ke gurunya. Walaupun itu adalah sahabat kamu. Dan adil. Misalnya seorang bapak sebagai hakim, anaknya terbukti mencuri. Wah, karena anak saya nih, jangan dihukum lah. Nggak boleh. Tetap harus dihukum walaupun itu anak. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yuk kita review lagi. Agama Indonesia ada 6, yaitu 1. Islam. Yuk sambil dihafal yuk. Rumah ibadah atau tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, kitab sucinya Al-Quran dong. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua ada Katolik. Rumah ibadahnya gereja. Kitab sucinya Alkitab atau Injil, Hari Raya Paskah dan Natal. Next, Kristen Protestan. Nah, rumah ibadahnya sama ya dengan Katolik, gereja. Kitab sucinya Alkitab atau Injil. Hari rayanya Paskah dan Natal. Hindu. Nah, Hindu ya. Rumah ibadahnya Pura. Kitab sucinya Weda. Hari rayanya Hari Raya Nyepi, Saraswati dan lain-lain.
Buddha. Rumah ibadahnya namanya Vihara. Kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak. Yang terakhir ada Konghucu. Rumah ibadahnya bernama Klenteng. Kitabnya Sisuwuching, Tahun Baru Imlek. Terima kasih teman-teman. Yuk sekarang kita lanjutkan ke teman-teman sudah melihat penjelasan dari Bisma ya. Sekarang yuk sama-sama siapkan buku tulisnya. Sudah siapkan buku tulisnya ya? Sudah. Penggaris dan pensil serta pulpennya. Pensilnya bukan pensil. Oh, teman-teman buat seperti yang kemarin Bisma contohkan. Ya, seperti ini. Kita buat kata nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Nomor. Digeser lagi. Terus maaf ya kalau tulisannya kurang cantik. Agama. Kemudian apa? Sini. Kitab suci ya. Kitab. Di sini kemudian ada kitab suci ya. Kitab kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kitab suci. Kemudian ada apa lagi? Tempat ibadah. Kelihatan? Kelihatan. Sama-sama teman-teman tulis ya. Di buku IPS. Lalu yang terakhir ada hari besar. Hari besar. Kalau ketinggalan boleh dimundurkan lagi ya videonya ya. Keagamaan. Kita akan menulis dulu. Ingat, nama judul harus menggunakan huruf besar. A-nya kapital, K-nya juga kapital, semua judul kapital. Ya? Ya. Kecuali kata sambung kayak yang, di, ke. Itu nggak usah. 1. Agama Islam, kapital nggak? Kapital Kapital. ya, Islam. Apa kata sucinya? Bareng-bareng nggak? Al-Quran. Al-Quran. Kapital ya. Terus tempat ibadahnya? Masjid. Masjid, pasti tahu lah agama kita gitu loh. Hari besarnya Idul Fitri. Atau Idul Adha ya. Teman-teman tulisnya 2 ya, misalnya 1 aja. Karena di sini. Ya, sebenarnya kita rayakan Idul Adha ya. Kemudian ada Kristen. Nah, kalau Kristen ini cenderung disebut Protestan ya. Ya. Kristen. Apa kitab sucinya? Alkitab atau Alkitab Injil ya. Injil ya. Alkitab atau Injil. Lebih famous Injil ya. Ya. Terus tempat ibadahnya Hmm. gereja. Hari agamanya Natal ya. Atau Paskah, banyak tuh ya. Wafatnya Isa Al-Masih dan lain-lain. Ya kan teman-teman? Nah yang ketiga, ini mirip sama Kristen. Apa tadi? Bisa bilang? Katolik ya. Ya. Nah, sama, ini sama banget. Kitabnya juga Kitab. Kitab atau Injil. Kemudian gereja juga ya. Ya. Kemudian Natal juga. Cuman kalau ini lebih ke Bunda Maria tadi bismillah. Lalu yang keempat ada bareng-bareng yuk. Hindu. Ini banyak di India ya Bu ya? Iya, kalau di Indonesia di mana banyaknya? Di Bali ya Bu ya? Iya, di Bali. Oke. Apa nama kitabnya Bu Risma? Weda. Nah, teman-teman di rumah sekarang gantian. Apa nama tempat ibadahnya? Apa ya? P dari P. Pura. Aku suka bilang pura ya. Pura, iya. Pura. Pura. Harinya hari apa? Nyepi. Ini nyepi ini Bu, nggak boleh ada apapun. Ada lampu nggak ada, nggak boleh ngomong diem. Nyepi namanya. Bahkan saking harganya orang Islam di Bali tidak ada azan pada hari itu. Oh iya. Karena nggak boleh ribut. Ya, itu namanya salah satu bentuk menghargai agama orang lain. Keagamaan ya. Lalu yang kelima ada Buddha. Buddha. Ini terkenal kepalanya kayak gimana Bu? Botak gitu ya, Botak-botak biksu. gitu ya. Buddha.
Apa nama kitabnya? Tripitaka. Tripitaka. Kemudian sorry punya kapital awal Tripitaka. Nggak jelas ya, Bu? Jelas kok, Bu. Apa nama hari besarnya ya? Tahu nggak teman-teman? Tahu Bu Guru. Apa? Bu Pati? Apa Hindu? Buddha. Di badannya ada Vihara. Vihara. Hari besarnya? Oh, apa namanya? I give you W. Waisak. Waisak. Kadang-kadang teman-teman dari dulu ya biasanya Bu Risma, ini pasti ketuker. Iya. Ibu sama Bu ingat ya, kalau ini tuh Weda, kitabnya Pura, Nyepi. Kalau ini Tripitaka, kitabnya Vihara, Waisak. Terakhir, nah ini agama baru. Gua tahu ya, baru diresmikan di Indonesia di tahun 2000-an ya, di zamannya Presiden Gus Dur. Konghucu. Kelihatan? Kelihatan. Sama-sama terus ya. Konghucu yang keenam. Ya teman-teman sebutin kita sucinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa? Ini agak sedikit nih. Si Sue Wujing. Shu double apa besar ya? Wujing. Karena memang dari daerah Cina ya. Jadi namanya sisu gitu ya. Sisu Wujing. Nah ini Kelenteng. kelenteng. Terakhir teman-teman. Terakhir harus jawab sendiri nih. Hari besarnya. Biasanya ada ampau gitu-gitu ya. Ayo apa yuk? Bareng-bareng ya sama ya. 1, 2, namanya? 3. Hari raya Imlek. ada juga sayangnya ada namanya Cap Gomeh. Oh, Cap Gomeh iya. Nah, sekian teman-teman tugasnya ini tadi yang sudah ditulis di buku tulis. Teman-teman minta mamahnya berikan nilai A+ tanda tangan. Tidak perlu dinilai ke Miss Maya. Ini biar mamahnya yang nilai atau papahnya atau kakaknya, tantenya juga boleh. Kemudian teman-teman wajib menghafalkannya. Kok wajib dihafalin? Tahu nggak Rana Prisma? Kenapa coba? Karena sebagai orang Indonesia kita harus paham ini. Dan yang kedua nanti keluar di formatif. Pasti keluar ini. Ya nanti insya Allah kita akan main-main game dikit ya tentang agama dan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia yang sudah diberikan kemarin. Tahu kan bersama kemarin? Iya. Nah itu dihafalkan. Sekian dari Miss